Bismillahirrahmanirrahim. Terus ping kali kula pun nate matur teng YouTube ya, bahwa agama yang tidak sempurna pancen agama Islam. Yang tidak sempurna di antara agama-agama yang lain. Masalahnya agama yang lain mengikuti hanya satu pimpinan. Tapi agama Islam Jabi Nabi ini diikuti, sokabate diikuti, makanya sampai tok madhab-madhapen dua aturan dewe, kiai ini gaya aturan dewe. Akhirnya kan gak jelas aturan yang mana yang harus kita ikuti. Kan mestinya dengan menganut ajaran agama Islam, ya menganut Nabi yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Pada kesempatan kali ini kita ingin merespon dan ingin menanggapi sebuah video yang telah kita tampilkan di awal YouTube ini. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu pasti ya agama orang ini apa, apakah dia muslim ataupun tidak. Kalau dia seorang muslim, menandakan dia tidak banyak belajar tentang agama Islam. Kalaupun toh dia bukan seorang muslim, saya ingin menyampaikan jangan nyinyir terhadap ajaran orang lain. Cukup pelajari agama kita masing-masing dan amalkan agama kita masing-masing. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam video tersebut Bapak ini mengatakan bahwasanya Islam itu adalah agama yang tidak sempurna dibandingkan agama yang lainnya. Berdasarkan katanya bahwa ya ulamanya diikut, para sahabatnya pun diikut, nabinya pun diikut, sampai dia bingung ya mana seharusnya yang dia harus ikuti. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama katanya bahwa agama Islam adalah agama yang tidak sempurna dibandingkan agama yang lain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang yang beriman ataupun sebagai seorang muslim di dalam agama kami orang Islam, agama Islam itu telah sempurna. Siapa yang mengatakan bahwa agama Islam itu adalah agama yang sempurna? Yakni adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah firman-Nya di dalam surah Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinah. Telah aku sempurnakan agamaku untukmu, kata Allah, dan aku sempurnakan juga atas kamu nikmatku, dan aku telah meredai Islam sebagai agama. Jadi Allah telah meredai Islam ini sebagai agama kita, dan Allah Subhanahu wa taala pun telah menyempurnakan agama ini. Jadi Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya agama Islam itu disempurnakan dan telah sempurna. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang beriman tentu akan mengimani akan hal ini, ya, bahwasanya agama Islam itu telah sempurna. Ya, kalau Anda bukan seorang muslim, ya ini yang kita sampaikan. Jangan nyinyir terhadap ajaran orang lain. Kalau menurut agama kami, agama Islam itu telah sempurna. Apakah kalau Anda seorang muslim, apakah Anda memang jauh lebih hebat daripada Allah? Allah sendiri mengatakan agama Islam itu telah sempurna, sementara Anda mengatakan agama Islam itu tidak sempurna. Makanya kembali lagi kepada iman masing-masing. Kalau iman kami orang muslim mengatakan bahwa Islam itu telah sempurna. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dikatakan bahwasanya nabinya pun diikut, sahabatnya pun diikut, kemudian juga ulama-ulamanya juga diikuti, sehingga mana seharusnya yang mesti kita ikuti? Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hal ini saya ingin menjawab di dalam surah An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah,
patuhilah Allah dan patuhilah Rasulullah dan patuhi juga la ulil amri minkum. Siapa yang dimaksud dengan ulil amri minkum ini adalah diantaranya adalah para ulama. Di dalam ayat lain Allah mengatakan al ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris nabi. Maka sah-sah saja umat Islam ini mengikuti para ulama, karena ulama ini kata Rasulullah itu adalah pewarisnya para nabi, karena nabi hari ini tidak ada lagi. Maka Allah sampaikan, kemudian Allah sampaikan melalui firman-Nya bahwa ulama itu adalah pewaris nabi. Jadi pengganti nabi di akhir zaman ini di kalangan umat Islam itu adalah para ulama. Jadi ulama itulah yang menyampaikan pemahaman-pemahaman di dalam agama Islam, yang mana ulama itu adalah yang memang mewarisi ya ilmu kenabian. Artinya ilmu-ilmu yang telah diturunkan oleh Allah, yakni Al-Quran dan Sunnah. Orang yang paling paham dan yang mengerti akan kedua ini, yang mengerti Al-Quran dan Sunnah itu tentunya adalah para ulama. Makanya umat Islam ini diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga untuk taat dan patuh kepada ulamanya. Al-ulama'u warathatul anbiya. Masalahnya kenapa kok harus Islam di antara agama-agama yang lain? Terus agama-agama yang lain itu sing sifatnya mencolok dan sifatnya itu merugikan orang lain apa? Saat ini salah satu contoh, di saat ada waktu sholat yang mengumandangkan panggilan itu yang agama apa? Yang Islam. Lek hanya memakai suara sendiri di dalam musola atau masjid, mungkin nggak mengganggu orang lain. Masalahnya saat ini nganggi speaker nih loh. Kasusnya berlomba-lomba. Nah, apakah di sisi lain ini nggak merugikan orang lain? Gini tiang niku sehat kabeh, dan harus sing loro. Walaupun itu panggilan agama, walaupun itu panggilan untuk menyembah. Niku salah satunya. Dia beranggapan bahwa azan itu mengganggu orang lain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hidup berbangsa dan bernegara, apalagi di dalam negara kita, Kesatuan Republik Indonesia ini, kita terdiri dari berbagai macam suku, ras dan agama. Ya, kalau kita mengedepankan emosional kita, kalau kita mengedepankan ego kita, maka kehidupan berbangsa dan negara kita ini pasti akan kacau. Makanya kita masing-masing agama ini, di antara pemeluk agama ini, kita diminta untuk saling toleransi, saling menghargai antara ajaran satu dengan ajaran yang lainnya. Artinya penganut agama yang satu dengan agama yang lainnya untuk saling menghargai. Ya, kalau dikatakan bahwasanya azan itu bisa mengganggu dan merugikan orang lain, ini salahnya besar ini. Ya, kenapa? Kita katakan salah besar, ini menandakan bahwa pemahamannya dan hatinya masih sempit. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau itu yang dikaji, maka bangsa Indonesia ini akan terjadi kekacauan dan bahkan bisa terjadi pertumpahan darah. Kenapa tidak? Kenapa mesti jauh-jauh? Sebagai contoh saja, kalau memang ini katanya merugikan, kalau kita tidak bisa untuk saling menghormati antara satu yang dengan lain, maka ini akan menimbulkan kekacauan. Ya, sebagai contoh, pada tahun kemarin ataupun ketika Hari Raya Nyepi, Tahun Baru Saka 1946 yang terjadi di bulan Maret kemarin, itu kalau kita kaji, ya, ada sekitar 448 penerbangan yang tidak bisa beroperasi. Ya, di antaranya sebagai rincian adalah 204 penerbangan internasional, kemudian 244 penerbangan domestik, diperkirakan sekitar 55.000 sampai 60.000 penumpang yang tidak bisa terbang. Artinya apa? Kalau kita kaji ini, apakah ini juga tidak merugikan orang lain kalau kita kaji? Dan bahkan di dalam Hari Raya Nyepi, kita itu tidak boleh menyalakan lampu, ya, tidak boleh beraktivitas di luar rumah, ya, dan tidak boleh bekerja. Apakah ini tidak merugikan orang lain? Sementara di sana juga di Bali itu juga ada umat Muslim, tetapi umat Muslim yang di sana itu
menghormati ajaran dan kepercayaan masyarakat Bali. Kalau ini dikaji, maka kita tidak akan menemukan yang namanya solusi. Maka di sini kita diminta untuk saling menghargai dan saling bertoleransi. Maka agama lain pun bertoleransi dan menghargai agama Islam. Dan bukankah di dalam pasal 29 ayat 2 telah dinyatakan di sana bahwasanya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya, kemudian menjalankan agamanya menurut kepercayaan mereka masing-masing. Undang-undang pun telah menjamin. Ya, kenapa kita harus bersempit hati? Ya, padahal ini toleransi ini sudah terbangun dan terbina sudah semenjak lama. Jangan dikotori toleransi agama ini dengan hanya statement recehan, statement yang mana bisa menimbulkan perpecahan di antara umat beragama. Jadi saya ingin menyampaikan di sini, tolong jaga toleransi. Dan Islam pun mempunyai azas toleransi dalam agama Islam itu sendiri. Akmaltu lakum lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Amalkanlah ajaran kalian dan aku pun akan mengamalkan ajaran kami. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sampaikan kalau kita mengatakan bahwa azan itu mengganggu, merugikan orang lain, tidak perlu Anda turun tangan. Sebetulnya untuk pengaturan speaker masjid itu telah diatur oleh surat edaran Menak nomor SE 05 tahun 2002. Silakan Anda lihat di sana. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melalui video ini kita ingin sampaikan, jaga toleransi, waspada atas ucapan ataupun konten-konten yang bisa memecahkan, yang bisa mengganggu keharmonisan bertoleransi dalam agama di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.